Tanaman yang semua bagiannya dapat digunakan mulai dari akar sampai daun. Kali ini saya akan membahas manfaat dari daun bambu yang ternyata memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Banyak para pencinta tanaman hias mengalami kegagalan dalam pertumbuhan tanaman hiasnya. Tanaman tumbuh kerdil, akar sering busuk, dan untuk tanaman hias yang berdaun mengalami kekeringan dan keriting. Media tanam merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tanaman hias. Banyak kios-kios bunga yang menggunakan media tanam, tanah yang dicampur dengan sekam dan memang dapat tumbuh dengan baik. Tetapi setelah tanaman dibawa pulang oleh para pembeli ke rumah masing-masing, tanaman banyak yang tidak berkembang, bahkan mati. Berdasarkan pengalaman tersebut, beberapa penyuluh pertanian melakukan percobaan tentang penggunaan media tanam daun bambu. Bahkan ada beberapa jenis tanaman hias yang 100% tidak menggunakan media tanah sama sekali. Tanaman tumbuh dengan subur. Berdasarkan penelitian, daun bambu ternyata banyak mengandung nutrisi bagi tanaman. Di antaranya adalah kandungan nitrogen, fosfor, potasium, zinc, dan magnesium. Beberapa manfaat penting dari unsur hara ini adalah dapat meningkatkan ketahanan tanaman dalam melawan serangan hama penyakit, bisa memperkokoh batang tanaman dan memperpanjang masa simpan buah tanaman agar tidak mudah busuk. Selain unsur hara tersebut, daun bambu juga memiliki kandungan zat aktif yakni flavonoid, polisakarida, klorofil, asam aminovitamin, mikroelemen, fosfor, dan kalium. Setelah mengetahui banyaknya kandungan unsur hara dan kandungan zat aktif pada daun bambu, bisa kita simpulkan bahwa daun bambu bisa membantu menambah kesuburan media tanam. Selain untuk kesuburan media tanam, ternyata pada kompos daun bambu terdapat biang jamur seperti trichoderma, jamur antagonis yang bisa membantu melawan berbagai jenis jamur patogen pada media tanam. Bagi teman-teman yang ingin mengembangkan jamur trichoderma, teman-teman bisa menemukan jamur tersebut di area sekitar perakaran rumpun bambu. Akar daun bambu juga merupakan media yang sangat efektif untuk membiakkan rhizobakteri PGPR. Pada daun bambu juga terdapat berbagai jenis mikroba baik lainnya yang bisa membantu mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik. Daun bambu juga baik digunakan sebagai alternatif pengganti plastik mulsa. Dibandingkan dengan menggunakan serbuk kayu sebagai pengganti mulsa, daun bambu memiliki kelebihan lain yakni tidak membawa jamur patogen yang bisa membahayakan kesehatan tanaman. Saya sering memakai daun bambu sebagai pupuk organik dalam media tanam saya. Daun bambu hijau ini apabila dipakai sebagai media tanam, maka harus difermentasi selama 45 hari dengan mencampur dengan media tanam lainnya seperti sekam bakar, sekam mentah, kokopit, dan media tanah biasa. Cara fermentasi daun bambu hijau ini telah saya buat videonya. Sobat tanaman bisa melihatnya di video saya sebelum ini. Media tanam fermentasi ini sangatlah cocok dijadikan sebagai media tanam dasar karena media tanam ini sangat subur dan sangat poros. Media tanam fermentasi ini sangat cocok digunakan pada berbagai macam jenis tanaman seperti aglonema, calathea, anthurium, dan tanaman hias lainnya. Khusus untuk anthurium, teman-teman bisa menambahkan cacahan pakis, kaliandra, dan andam. Kompos daun bambu kering adalah daun bambu kering yang sudah mengalami pelapukan, bisa didapatkan melimpah di sekitar area rumpun bambu. Daun bambu kering ini sangat cocok dibuat mulsa. Cara membuat mulsa daun bambu kering adalah dengan cara mencampurkan daun bambu kering ini dengan timbunan tanah. Buatlah timbunan yang berlapis antara daun bambu dan tanah. Tunggulah proses tersebut selama 3 bulan. Setelah 3 bulan fermentasi, maka pupuk mulsa ini dapat digunakan sebagai pupuk organik pengganti pupuk kimia.
Pupuk Molsa ini kaya akan kandungan fosfor dan potasium. Unsur fosfor dapat berguna untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman, membantu pembentukan protein tertentu, dan membantu asimilasi dan pernapasan pada tanaman, serta dapat membantu mempercepat pembungaan dan pemasakan biji. Sedangkan unsur potasium atau unsur K dapat berperan membantu tanaman dalam membentuk protein dan karbohidrat, memperkuat daun dan bunga. Karena banyak sekali manfaat yang terdapat pada daun bambu kering ini, saya sangat sering menggunakan daun bambu pada media tanam saya. Oleh karena itu, saya sangat jarang sekali memakai pupuk kimia. Untuk video pembuatan media tanam dari daun bambu kering ini, teman-teman dapat melihatnya di video sebelum ini. Oke sobat pencinta tanaman, itulah sedikit pembahasan mengenai daun bambu segar dan daun bambu kering. Semoga dapat memberikan sedikit referensi mengenai daun bambu pada sobat-sobat semuanya. Dan semoga sobat-sobat menyukai video pembahasan kali ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di-subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di-like dan di-sharekan ke pencinta tanaman lainnya. Jangan lupa bahagiakan harimu dengan tanaman. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat pencinta tanaman. Bye.